Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Seram. Pada episode kali ini kita akan menceritakan kisah seram yang berjudul Disembunyikan Hantu. Kisah ini terjadi beberapa tahun silam. Diceritakan di sebuah daerah bernama Padang Kurak. Sekitar lapangan bola banyak anak-anak kecil bermain. Lapangan itu terlihat biasa saja, hanya berupa lapangan tanah yang berdebu, dan ada sedikit bagian yang ditumbuhi rumput-rumput liar. Tapi tempat itu merupakan surganya anak-anak. Semua permainan biasa mereka mainkan di situ. Hari itu sore Kamis. Semuanya masih berjalan seperti biasa. Anak-anak yang pulang sekolah mulai berkumpul untuk melanjutkan permainan kemarin yang terhenti oleh datangnya malam. Anak-anak itu sibuk dengan dunianya. Para orang tua juga sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Sore itu, keluarga Pak Salim beraktivitas seperti biasa. Istrinya mengerjakan pekerjaan rumah, sedangkan anak-anaknya bermain di luar. Selalu di tempat yang biasa, lapangan sepak bola. Sebut saja nama anak itu adalah Dani. Umurnya sekitar 6 tahun. Di setiap hari libur, pagi dan sore selalu bermain bersama kawan-kawannya di lapangan itu. Jam sudah menunjukkan pukul 17.30 atau jam 5:30 sore. Sudah hampir maghrib. Pak Salim yang baru selesai mandi menanyakan keberadaan anaknya Dani kepada istrinya. "Minah, mana Dani ya? Lah nak maghrib lo balik ke?" Istrinya menjawab. "Biasalah bang, main kat lapangan bal depan non. Nganak dok kalau lo malam lo kan nak belek. Coba suruh belek. Nak mayang lah," kata Pak Salim kepada istrinya. "Saja lo bang, masih terang. Pandailah dia balik surang," sahut oleh istrinya. "Yalah," kata Pak Salim melanjutkan sambil memakai sarung dan perlengkapan sholat. Azan pun mulai terdengar. Pak Salim memanggil istrinya. "Nah, malam ni kan malam Jumat. Anak lebih lagi, hari lah gelap. Lama nu dia main." Minah bergegas keluar rumah. Di samping rumah nampak kawan-kawan sepermainan anaknya sudah siap dengan perlengkapan sholat mereka. Minah kemudian bertanya, "Man, mana Dani? Tadi kan ni tak main sama." "Iya maklum Minah, tadi kami main guli. Tapi Dani lah belek lo dari jam 5 tadi. Dia belek surang." Minah terkejut bukan kepalang. Astagfirullah. "Gimana pula Dani? Dia dek belek lom dari tadi." Minah berlari masuk rumah mengabari suaminya tentang hal tadi. Suaminya kemudian memutuskan untuk sholat di rumah saja. Kemudian bergegas ke lapangan depan rumah untuk mencari keberadaan anaknya. Minah juga turut mencari di sekitar lapangan bola kaki tersebut. Sampai selepas Isya, keberadaan Dani juga belum diketahui. Kawan-kawan dan tetangga berkumpul dan segera membantu mencari Dani yang tak diketahui sekarang berada di mana. Sangat tidak mungkin Dani pergi jauh, selain bermain di depan bola yang terletak tak jauh dari rumahnya itu. Minah terus menangis terseduh. Keluarga dan tetangga mencari lebih jauh melebar dari lapangan bola.
menggunakan senter dan lampu petromak. Pikiran Minah berkecamuk. Apakah anak sewatawayang yang diculik orang, atau pergi bermain terlalu jauh hingga lupa pulang? Malam semakin larut. Warga Padang Kurak semakin ramai membantu mencari keberadaan Dani. Setiap kemungkinan tempat mereka susuri, rumah keluarga kerabat yang agak jauh juga tak luput mereka singgahi menanyakan tentang Dani. Tapi upaya semuanya nihil. Pemuka agama kemudian mengajak orang-orang berkumpul di lapangan bola. Kemudian memberikan instruksi agar mereka membaca ayat-ayat suci Al-Quran saat menyusuri semak-semak di sekitar lapangan bola itu. Mereka membentuk beberapa kelompok agar area pencarian menjadi lebih luas. Minah di rumah ditemani kerabat dan ibu-ibu tetangga, berusaha untuk menenangkan Minah yang tak berhenti menangis, meratapi nasib anaknya. Sementara itu di lapangan bola, seorang pemuda berlari terengah-engah, mengabari bahwa dia melihat sesosok makhluk hitam besar di balik semak-semak ujung lapangan bola. Kemudian beberapa kelompok bersatu menyusuri lokasi tersebut. Namun sekali lagi tiada apapun yang mereka jumpai di sana. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Keberadaan Dani juga masih belum diketahui. Orang-orang berkumpul di rumah Pak Salim, mengumpulkan informasi dan duduk-duduk sekedar melepas penat setelah sibuk mencari Dani. Tiba-tiba seorang pemuda berkata, "Coba kita serok Tok Umar. Mungkin Bin bisa tolong kita." Semua mata tertuju pada pemuda itu. "Tolge, dik salah kita cuba minta tolong Bin Nong." Kemudian pemuda tersebut mengayuh sepedanya menjemput Tok Umar. Tok Umar merupakan seorang paranormal kawakan di daerah itu. Cuma beliau sangat tertutup dan jarang bergaul dengan warga sekitar. Setengah jam kemudian datanglah pemuda tadi bersama Tok Umar. Tok Umar berpakaian serba hitam dan bertelanjang kaki. Langsung Tok Umar meminta kepada Pak Salim mencarikan kemenyan putih, termasuk arang kayu bakau yang telah tua. Segera permintaan tadi disediakan oleh Pak Salim dan warga. Tok Umar tanpa banyak basa-basi langsung pergi membawa bara, arang kayu bakau dan kemenyan putih ke tengah lapangan bola. Orang-orang berkumpul mengikuti langkah Tok Umar dari belakang. Kemudian Tok Umar mulai duduk di tengah lapangan bola. Dan mulai membakar kemenyan. Orang-orang di belakang serentak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tak lama Tok Umar berteriak, "Belekkan cucukku! Belekkan cucukku! Anta dia belek sekarang! Anta dia belek sekarang!" Angin langsung berhembus dengan kencang. Debu bertaburan membuat warga panik dan mundur ke rumah Pak Salim. Muncul sosok hitam besar di balik gelapnya malam. Tok Umar mengulangi perkataannya tadi, "Belekkan cucukku! Belekkan cucukku! Anta dia sekarang! Anta dia sekarang!" Sosok besar hitam tadi kemudian menghilang seketika dan suasana menjadi hening. Tok Umar beranjak dari tempatnya kemudian berkata, "Kita tunggu kat rumahnya." Semua berkumpul di halaman rumah Pak Salim. Tiba-tiba dari tengah lapangan bola terdengar suara ketawa dua orang anak-anak seperti asik bergurau. Suara itu makin mendekat hingga nampaklah dua orang anak kecil berjalan beriringan.
dan melangkah semakin mendekat. Satu orang anak tersebut jelas adalah Dani, masih berpakaian lengkap berkaki ayam dan membawa segenggam kelereng di tangannya. Sedangkan anak kecil di sebelahnya tak ada satupun yang mengenalinya. Anak kecil botak seumuran dengan Dani, bertelanjang dada, hanya mengenakan celana pendek lusuh. Wajahnya terlihat biasa saja, tetapi sangat pucat. Sampai di depan halaman, anak kecil itu berkata, "Ku belek lo ya, andek ni kita main lah." Dani kemudian tersenyum dan berkata, "Iyalah." Anak kecil tadi langsung berbalik arah dan berlari menghilang di kegelapan malam. Tok Uma kemudian langsung memeluk Dani dan mengusap wajah Dani dengan telapak tangannya. Dani langsung terduduk lemah. Pak Salim dan istrinya langsung sujud syukur melihat anak mereka kembali dengan selamat. Tok Uma menyerahkan Dani kepada Pak Salim. Kemudian Tok Uma berpesan supaya anak-anak jangan dibiarkan bermain di luar saat maghrib menjelang. Tutuplah pintu dan jendela saat maghrib tiba. Dani kemudian ditanya kemana dia pergi. Dani menceritakan bahwa dia diajak main kelereng oleh kawan baru yang dikenalnya di lapangan. Mereka asik bermain sampai hari gelap. Yang lebih mengherankan, Dani bercerita kalau dia melihat ayah dan tetangganya sibuk mencari dirinya. Cuma dia tidak bisa bersuara. Dirinya terlalu asik bermain dengan kawan barunya itu. Sampai akhirnya ayah dari kawan barunya itu meminta agar Dani diantar pulang. Dan menurut Dani, dia hanya pergi bermain sebentar saja. Kata Tok Uma, Dani tadi dibawa bermain oleh anak jin penunggu pohon kayu ara di sebelah lapangan bola. Setelah itu Tok Uma pamit pulang. Dani kemudian dimandikan dan diberi minuman oleh emaknya. Tak sadar azan subuh sudah menggema. Warga berangsur-angsur kembali ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, keadaan kembali seperti semula. Anak-anak kembali bermain di lapangan bola, tapi tidak boleh lebih dari jam 5 sore. Sekian cerita seram edisi kali ini. Sampai jumpa di cerita seram lainnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.